beda peran, entah mereka unconsciously atau consciously gitu kan. Kalau ibu tuh tipe yang kayak nunjukin gitu, maksudnya nggak terlalu banyak nasehat atau ngomong gitu kan. Tapi kan kita lihat kan ibu kayak bangun pagi, kerja, sampai sekarang aja tuh kalau pagi kita ketemu ngomongin formula mah masih sangat clear, sangat Lancar. koheren di usia 75 Insyaallah. tahun ini gitu kan. Kalau bapak tuh yang suka apa ya, suka ngajak ngobrol gitu. Kayaknya Bapak Jadi kayak suka pertama sih kalau apa menurut ya, saya tuh Berimajinasi. tiap sebelum tidur Dan Anda umur berapa waktu itu? ya TK Pak, saya kan Masya Allah. bener-bener baru paham berita tuh. gitu, ini kan yang Bapak omongin. Jadi Makanya kalau kalau kita kita ngomongin ngomongin jangan terlalu berita gitu, gitu, ini kan yang ya Bapak ampun, ya mana saya ngerti. Jadi itu, jadi selalu ngedongengin, terus bacain dalam buku, kehidupan saya karena bacain Bobo. Bobo itu saya Kalau ngeliatnya dulu weekend ya. kita kan nggak ada internet. Betul. TV kan dulu waktu saya Zaman Anda sih mestinya udah ada ya. Zaman saya mungkin ya kita harus baca jadi Bobo. dulu kan Iya, Muncul. TV ada, tapi kan itu kan jadi dapat informasi tentang ada Bobo tuh dulu bagus kan, ada ilmuwan muda, ada dia kan suka ada satu halaman tentang fact gitu kan. Betul. Oh, negara ini penghasil ini terbanyak apa kayak gitu kan. Cerita-cerita pendeknya kan juga bagus ya, Pak Janggut gitu kan. Itu kan mengindus Iya. gitu. Wow, Dulu curiosity. dulu kan nggak ada yang namanya orangnya Air agak serius Asia dan Wah. suka ngajak ngomong anaknya gitu kan. Ya sama ini sih yang ngebekas banget. Maksudnya pas kerja tuh baru berasa bapak tuh kita tuh kalau ngomong tuh buat dia harus clear, opini atau fakta. Tapi menurut saya tuh kayak melatih kita tuh apa ya, istilahnya Berpikir. tertib berpikir. Misal saya di Desain Paragon pas di dunia kerja kita terlatih, oke kalau mau ngomong ini saya kayak harus declare dulu opini atau fakta. Jadi kayak ya Menarik. kan, maksudnya sebuah kebiasaan atau kesadaran Luar biasa. conscious dalam berpikir Ya. dan berbicara tuh menurut saya, kita pernah diskusikan di Keretakan Pak, di zaman post-truth ini kan Waduh, bukan susah. sesuatu yang Iya. nggak semua orang Karena nggak terlatih bisa gitu lah. berfakta, beropini. Karena nggak bisa beropini, berjudgment. Yes, Itu yang bahaya tuh. ya kan. Tapi ayah dan Ibu Anda farmasi, background-nya dua-duanya apa? di ITB. Ayah labnya itu kan background-nya kedokteran. Jadi Ah. ayah itu temennya kakaknya ibu. Jadi kalau istilah film, jadi meet cute-nya tuh di lab. Di Google. Terus budaya baca buku tuh dari Iya, kecil sebetulnya. ada. Iya, tapi Oh iya, saya lebih Bapak suka kayak- kertas. Nggak tahu gimana kalau megang kertas baca lebih masuk daripada kalau kayak digital book gitu saya nggak bisa. Perjalanan sekolah Anda gimana kertas? Iya, kalau lahir saya di lebih Jakarta, kan? harus lahir di Terus Jakarta. SMA di mana? SMA 8. Siap. Kalau bagus. Kita bertiga, tiga-tiganya. Saya itu punya suami terus seorang dokter kuliah bedah di FKUI Padang. Padang. Ini lagi-lagi kita ngomongin settingan Indonesia tahun 90-an ya. Jadi kan pas saya, kalau kan kita tiap lebaran atau ke Padang kan. Jadi kayak 1,5 juta. profesi yang sangat Iya. noble STEM gitu kan, atau lihat pendidikan orang STEM. nganterin Sedangkan makanan. Amerika cuman ratusan ribu setahun. Indonesia juga 200. Pandangan Anda gimana sih mengenai Indonesia ke depan untuk kepentingan research and technology and development dari sisi atau sudut pandang kapasitas kita memproduksi produk STEM? Oke, mungkin disclaimer, saya di sini juga lingkupnya pengalaman di industri Siap. kosmetik ya, Pak. Itu bawa setrika pertama, bawa kalau menurut baju, saya bawa air panas. Jadi kayak ini loh kondisi mungkin anak saya ditanya 10 tahun lagi nggak bener-bener ingat kejadian itu, tapi kan keseruan membahas STEM itu, saya sih yakin feelingnya itu memorinya tuh tertinggal, rasanya itu kan. Nah, talking about STEM ya, menurut saya tentu saja ada banyak isu lain di pendidikan Siap. ya. Tapi kan setidaknya tuh ngebahas itu tuh seru dulu gitu, Pak. Iya. Ya kan? Harus Kan ke ya ini klien tergantung gurunya gitu. juga. Iya. Dia harus Gimana bisa ya bikin supaya kita bisa produksi 1 juta produk STEM setahun. Kalau menurut saya sih investasi Juga di guru mungkin takut. Iya, itu iya. kan sebenarnya bisa bekerja Mungkin sama nggak dengan pede. karena saya pernah ngobrol sama guru anak saya, aduh, ya kan dia juga kader juga, nggak gampang ngajar itu kan, jadi kan butuh
Ya seperti kayak employee ya, misalnya dia Iya. dari senior head mau jadi group head lalu kita kasih pelatihan leadership gitu kan. Betul. Jadi dia mau mulai ngajar STEM, kita latih gitu kan metode terkininya gimana gitu kan, benchmarking gitu. Ya dia juga jadi pede, muridnya jadi seneng. Ya one step yang Mungkin saya orang percaya tuh akan belajar STEM. ngegulung budaya ya Jadinya Pak. kita harus Jauh bisa lebih besar membedakan daripada India, padahal populasinya sama, 1,4, 1,5 miliar masing-masing. Oh iya. Tapi India hanya bisa produksi 2 sampai 2,5 juta STEM. Karena mereka memudayakan bahwa ke depan kalau kita mau merangkak di rantai nilai, kita mau merangkak di tatanan geopolitik, ini kita harus meningkatkan produktivitas. Dan Iya, produktivitas itu hanya bisa dengan kerja keras dan investasi di STEM. yes. Iya, karena kan kemarin kita juga sempat ngobrol kan Pak. Maksudnya kalau Ngerasa saya juga makin lama makin pinter gitu kan. Dia Iya. ngerasa dia bisa ya apa sih decide gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya anak muda ini kalau dapat 3-nya itu sebetulnya hard worker juga sih Pak. Tapi mungkin belum semasif China ya, mungkin. Maksudnya mungkin kalau di China kita ketemu perusahaan A kayak gitu, B itu ya nggak sih? Kalau di Indonesia mungkin Iya. kalau di kayak gitu belum replikanya belum banyak gitu. Iya. Gimana nih untuk ke level berikutnya? Mulai Ini yang lagi saya cari nih. penelitian Karena kita Anda di tuh kan udah merupakan success story yang luar forum gitu. siap. Itu alhamdulillah kan pertama poster. Wah, iya alhamdulillah ketemu poster Pak. Kurang teman-teman. Podium dong teman-teman. Wah, puas banget tuh Pak 2 tahun yang lalu kita bisa presentasi. Oh, mungkin Pak Gito juga pernah ke scientific conference kan kalau udah nyampe di oral presentation atau podium beda kan Pak levelnya sama di poster kan. Kayak bangga banget Pak, saya screenshot kayak masih ada di handphone sampai sekarang kan kayak pembicara 1 Shiseido gitu, 2 Paragon gitu kan, 3 G Masya Powder. Allah. Itu terus yang level Asia ini tuh di mana nih? Pak, tuh menurut saya memang FSCC itu kan tiap tahun ganti-ganti. Kalau di China saya pernah juga di Paris kan kayak ada industrial park gitu kan Pak, sehingga kan. Dan yang ketiga gimana caranya industri hulu itu datang ke Indonesia sih. Kalau industri hilirnya aja yang dipanggil, menurut saya sih industri hilir ini lingkupnya lagi-lagi disclaimer kosmetik ya Pak, menurut saya sih udah cukup banyak. Tapi kalau kita bisa punya perusahaan polimer, perusahaan packaging yang advance, perusahaan UV filter produksinya di Indonesia, ekosistemnya tuh kan terbentuk. Ada satu supplier kita ya. Masih meningkat, Ya, omset dia meningkat, ya daya beli meningkat. Iya. Daya beli untuk produk kosmetik juga akan lebih meningkat. Itu yang terjadi dengan Tiongkok dalam 40 tahun terakhir. Sehingga mereka pertumbuhan PDB per orangnya itu 10 kali lipat. Asia Tenggara cuma 2,7 dalam 30 tahun terakhir. Tapi Tiongkok dari 40 tahun yang lalu udah habis-habisan investasi di STEM. Kita nggak bisa-bisa nih ngomong STEM nih. Ya karena Anda melakukan research kan. Yes. Yang terkenal, Iya. apalagi kosmetik. Dia kalau punya ada Pak umurnya mirip Paragon, tiba-tiba saya ngeblank. Tapi dia punya Terkenal strong kayak Shiseido gitu ya. local company. Mungkin alhamdulillah belum masuk hipotesis. China kan sempat lama agak tertutup juga, 1. 2, China tuh pernah di fase orang China nggak mau pakai produk China kalau kata mereka ya. Jangan puas foreign minded ya. Iya, kadang-kadang makanya dulu mungkin Amore Pacific compare tuh misalnya cuma kayak kakak kelas atau teman sekelas ya mungkin I'm okay kayak gitu kan. Tapi menurut saya kalau di zaman sekarang semua udah kebuka tuh kita emang perlu tahu kayak misalnya ya kita anak tingkat 2 lagi kuliah kimia di ITB. Kayak kita perlu tahu deh kalau anak kimia tingkat 2 di MIT tuh ngapain sih gitu loh. Soalnya kalau saya tiap ketemu researcher maksudnya bahan Di bagus Oxford, di Tsinghua, saya pernah Peking suka University, nanya, NUS, kamu tuh dulu kuliahnya tuh University of Tokyo. apa sih? Dulu tugas akhirnya apa